Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 9 Maret 2024 dengan tema Menjadi Berharga. Mengapa ada banyak orang dari kecil sampai tua Kristen tetapi tidak bertumbuh? Mungkin dia menjadi lebih bijak, lebih cerdas, lebih cakap tetapi tidak menjadi rohani. Hal itu terjadi karena dia tidak memiliki hati yang bisa ditaburi firman untuk pertumbuhannya. Pikirannya masih memberi ruangan terhadap dunia ini. Maka firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 11 berkata begini, "Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Kalau boleh saya artikan dengan kalimat lain begini, saudaraku. Kalau kamu masih belum beres cara pandangmu melihat dunia, belum beres, kamu tidak bisa mengerti, menerima, dan memiliki harta yang sesungguhnya. Begitu saudaraku, tetapi kita harus mengerti harta yang sesungguhnya itu apa. Harta yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan yang diwakili dengan kata the truth, rema atau kebenaran. Mungkin kita agak terlambat, tetapi kita masih punya kesempatan untuk menikmati kekristenan dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, dan membuktikan bahwa Allah itu hidup. Allah itu menyertai engkau dan saya. Kalau kita tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari, apa bedanya kita dengan manusia lain yang tidak memiliki Immanuel? Bukankah kita menerima materai Roh Kudus? Bahkan tubuh kita diperkenankan menjadi bait Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, mestinya kita mengalami Allah, saudaraku. Maka jangan anggap enteng hal ini. Kita harus mencari hadirat Tuhan dan mencari wajah Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit, Dia bukan Tuhan yang mati, mestinya kita bisa berjalan dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Mestinya ketika kita berkata, "Pegang tanganku Tuhan," maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Artinya, ada campur tangan Tuhan dalam berbagai persoalan hidup yang kita alami. Namun kita harus sungguh-sungguh militan ekstrim dan fanatik. Tentu ekstrim fanatik yang positif ya saudaraku, yang tidak melukai orang lain, tidak menyakiti sesama. Yang saya maksud adalah ekstrim di dalam kerinduan, ambisi yang positif untuk mengalami Tuhan. Sejatinya kita adalah manusia yang tidak berharga. Namun ketika kita mencari Tuhan, kita menjadi berharga karena kita memiliki Dia. Kita bisa tidak memiliki siapa-siapa atau apa-apa, tetapi jangan tidak berjalan dengan Tuhan, saudaraku. Dialah kehidupan kita. Suatu saat ketika kita di ujung maut, sekarat, ketika harus melepaskan segalanya, bahkan melepaskan nyawa kita, kita baru tahu ternyata Allah itu lebih berharga dari nyawa kita. Dan hanya Allah yang kita butuhkan. Dengan tulus kita katakan, "Tuhan, izinkan aku selalu ada di hadirat-Mu ya Bapakku." Berani gak saudaraku ngomong begitu? Ayo berjuang, kita berani ngomong itu. "Izinkan aku selalu ada di hadirat-Mu Bapa. Aku tidak mau jauh daripada-Mu. Aku tidak mau lepas dari tangan dan kaki-Mu. Aku mau terus melekat kepada Engkau." Aduh saudaraku, benar itu sebuah kenikmatan hidup yang tiada batas. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Dia berkata begini, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudaraku, ada saatnya orang berurusan dengan Allah. Bukan dengan media liturgi, seremoni, ritual semata, bukan.
tetapi perjumpaan setiap saat dengan Sang Penciptanya. Ibadah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak diatur oleh sistem dan cara, tetapi kehidupan seseorang yang berjuang untuk mengenal Allahnya. Mari temui Tuhan. Kita harus menyisihkan waktu ruangan hidup kita dengan serius untuk mencari dan menemukan Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita, saudaraku, untuk berurusan dengan itu semua. Berhadapan dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebenarnya tanpa disadari banyak di antara kita yang terhilang. Yaitu ketika kita tidak menemukan wajah Tuhan dan kehadiran Tuhan. Dan kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Lalu kita di hadirat siapa kalau kita tidak berada di hadirat Tuhan? Kita berjalan dengan siapa hari-hari hidup, saudaraku? Karena menikmati Tuhan itu bukan di hari Minggu saja, bukan waktu kebaktian. Melainkan setiap hari, setiap detik, setiap menit, dari jam ke jam kau melalui hari-hari hidup. Kau harus menikmati Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang belum sampai di tahap ini. Mereka masih di titik menikmati kekristenannya hanya di gedung gereja. Keluar dari gedung gereja mereka merasa tidak memerlukan Tuhan. Dan mereka tidak pernah berurusan dengan Tuhan dengan tepat dan proporsional. Aduh saudaraku, banyak orang masih sibuk. Mereka masih malas dengan urusan dengan Tuhan. Mereka sibuk dengan kegiatan dan jadwal sibuk hidup mereka. Tapi ingat, jangan sampai kesibukan hidup membuat kita lupa apa yang terpenting dalam hidup ini. Maka saya mengingatkan melalui renungan pagi hari ini, saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Harus ada kerinduan dari hatimu. Ada tekad untuk mencari Tuhan. Karena kalau seseorang sudah terbiasa meneguk kesenangan dunia, ia tidak sanggup meneguk Tuhan. Ketika berada di ujung maut dan sudah mati, ia baru merasa kehausan. Tetapi ia tidak sanggup dan memang tidak layak meneguk Tuhan. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang bertahun-tahun tidak mencari Tuhan dengan serius, dia tidak akan bisa mengerti bahasa-bahasa keintiman dengan Allah. Dia tidak pernah mengerti apa itu kenikmatan doa. Dan betapa tersiksanya ketika seseorang tidak berdoa. Itu belum tentu orang Kristen sampai di titik itu, saudaraku. Karena buat mereka berdoa itu menyiksa mereka. Dan banyak orang Kristen yang tidak menemui Tuhan atau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Mereka hanya berjumpa di liturgi gereja. Di gereja mereka berfantasi tentang Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah menemukan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buktinya apa? Yang pertama, mereka masih mudah berbuat dosa. Bukti yang kedua adalah mereka takut apapun, yang puncaknya adalah takut mati, saudaraku. Kalau orang sudah menemukan Tuhan, mati itu mestinya jadi kesenangan hidup. Kalau sampai takut mati, pasti ada sesuatu yang salah. Loh, pastor kok ngomong mati adalah kesenangan hidup? Karena hidupmu berjuang tetap baik-baik saja untuk menunggu kematian itu. Karena ketika aku mati, aku bertemu dengan Sang Penciptaku yang Immanuel itu, yang selama ini menuntun hidupku dan hidupmu. Maka kita harus menikmati Tuhan. Semua peristiwa yang kita alami merupakan sarana yang di dalamnya kita menemukan gerak Tuhan. Kita menemukan manuver Tuhan. Sampai kita mengerti Tuhan menghendaki. Bukan hanya keadaan yang baik. Bukan hanya keadaan yang menyenangkan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pun menjadi kendaraan Tuhan hadir, saudaraku. Maka kita harus memiliki kepekaan untuk bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Berjalanlah dengan Tuhan mulai hari ini. Berjalanlah dengan Tuhan mulai hari ini. Mulai belajar menggandeng tangan Tuhan mulai hari ini. Maka
Dengar baik-baik saudaraku. Hidupmu dan hidupku akan dibela Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk hidupmu hari ini. God bless you.